Yang semangat jawab salamnya. Kalau yang semangat, nanti saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah majelis Ta'lim Mushola An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah sampai di hari yang berapa, Nana? Yang kelima. 5 alhamdulillah. Di hari yang kelima ini kita masih puasa? Masih semangat? Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, kami akan membahas tentang wasiat Rasulullah tentang puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faslun fi shaum. Pasal ini menerangkan tentang puasa. Qala alaihi salatu wasalam. Rasulullah bersabda, yaitu man shoma ramadhana wajtana bal harama fihi wal buhtana radhiyallahu anhu ar-rahman wa aujabalahul jinan. Wasiat Rasulullah pada sahabatnya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhalah, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan selama puasa itu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak melakukan kebohongan, maka Allah senang kepadanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kita semua ingin masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Nah, makanya ketika kita puasa ini kita tidak boleh bohong, tidak boleh kelahi, tidak boleh menyakiti temannya, agar apa? Juga tidak boleh marah. Makanya kalau Allah ridho, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim itu wajib menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan baik, agar puasa yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang penting yang harus diketahui bagi setiap muslim ketika menjalankan puasa Ramadan, yaitu hal-hal yang penting harus kita ketahui, yaitu yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus tahu apa yang membatalkan puasa dan yang tidak. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini harus kita ketahui, harus kita pelajari. Hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab fikih, yaitu termasuk yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu masuknya sesuatu pada jauf atau lubangan rongga dalam. Yang kedua, masuknya sesuatu ke kepala melalui hidung, telinga, atau luka yang tembus ke otak. Jadi kalau kita nanti kemasukan kepala kita itu kemasukan melalui lubang hidung ataupun telinga, itu nanti yang hingga tembus ke otak itu bisa membatalkan puasa kita. Jadi makanya hati-hati kalau wudhu kita memasuk hidung dan lain sebagainya, itu harus hati-hati. Yang ketiga, memasukkan sesuatu termasuk obat melalui kubul dan dubur. Jadi memasukkan obat melalui kubul dan dubur itu bisa membatalkan puasa. Kan ada, biasanya ada orang yang istilah sakit wasir atau sakit ambeien. Itu kan sekarang kan canggih, modern, itu ada obat yang dimasukkan melalui dubur atau jalan belakang. Nah, itu tidak boleh. Itu bisa membatalkan puasa kita kalau kita dalam keadaan berpuasa. Yang keempat yaitu sengaja muntah-muntah. Jadi termasuk yang membatalkan puasa lagi yaitu muntah-muntah yang disengaja. Jadi mungkin mulut kita ini kita masukin apa agar kita ini muntah, itu tidak boleh.
Kalau sampai muntah, maka puasa kita akan batal. Yang keenam, yang kelima, yaitu bersetubuh atau jima, hubungan suami istri, itu batal puasa kita. Itu kalau siang hari, jadi selepas keluar fajar shodiq atau masuk waktu subuh hingga matahari terbenam, itu tidak boleh melakukan hubungan badan atau jima, itu akan batal dan urusannya nanti akan panjang, ada denda, ada kifarat dan lain sebagainya kalau jima. Jadi nggak hanya wajib qadha aja, tapi nanti akan dikenakan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu nanti memberi kifarat atau memberi denda makanan terhadap fakir miskin. Terus yang keenam, yaitu mengeluarkan mani karena bersentuhan kulit atau mani, baik dengan tangan sendiri ataupun istri. Onani. Jadi mengeluarkan mani karena bersentuhan kulit atau onani, baik tangan sendiri maupun tangan orang lain ataupun istri. Itu kalau kita puasa bisa batal puasa kita. Yang ketujuh yaitu menstruasi atau haid bagi perempuan. Jadi kalau haid itu otomatis puasa kita akan jadi batal. Yang kedelapan adalah nifas. Nifas itu apa? Melahirkan. Melahirkan itu nanti, jadi pas tengah-tengah siang hari tiba-tiba merasa ingin melahirkan dan melahirkan betul, itu puasanya batal. Yang kesembilan adalah gila atau hilang akal, hilang kesadaran. Itu termasuk batal puasa kita. Dan yang ke-10 adalah murtad, keluar dari Islam. Itu diantara sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa kita, yaitu ada 10. Terus adapun hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa berdasarkan ijma ulama, kesepakatan para ulama adalah, yang pertama adalah bohong. Bohong, baik membohongi diri kita sendiri, bohong dengan orang tua, bohong dengan teman, semuanya itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Jadi kalau kita puasa nggak boleh berbohong. Puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Makanya jangan sampai kita bohong. Yang selanjutnya yaitu yang menghilangkan pahalanya ibadah puasa, yaitu ghibah. Ghibah atau gosip atau ngerasani terhadap orang lain, itu termasuk menghilangkan pahalanya puasa. Jadi kita tidak dapat pahalanya puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi tidak dapat pahalanya puasa. Dan yang selanjutnya yaitu mencaci maki atau marah-marah, kelahi dan lain sebagainya, omong kotor, itu tidak dapat mendapatkan pahalanya puasa. Makanya itu harus kita ketahui agar puasa kita ini enggak hanya sia-sia aja. Ya benar kita enggak wajib qadha, tapi enggak mendapatkan pahala. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Anas radhiyallahu an disebutkan, khamsun yuftirna as-shaima wa yanqutna al-wudu'a al-kadibu wan namimatu wal khosmu wan nazru bisyahwatin wal yaminu al-kadibatu al-kadibah. 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa dan merusak wudhu, yaitu berkata bohong, ghibah atau ngerasani, adu domba, melihat yang disertai rasa senang atau syahwat, dan termasuk sumpah palsu. Jadi melihat sesuatu atau melihat HP, gambar-gambar yang tidak jelas yang bisa mengakibatkan nafsu kita atau syahwat kita, itu juga bisa menghilangkan pahalanya puasa. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ada dua orang wanita berpuasa dan mengalami kelaparan dan haus yang sangat di sore hari. Hampir saja mereka mati. Terus kedua wanita itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW untuk meminta izin berbuka atau membatalkan puasanya. Lalu beliau mengirimkan 2 mangkok kosong dan bersabda kepada keduanya, muntahkanlah apa yang telah kamu makan dalam mangkok itu. Terus salah seorang wanita itu memuntahkan darah dan daging busuk. Demikian juga wanita lainnya, hingga 2 mangkok itu penuh muntahan darah dan daging busuk. Orang-orang pada heran melihatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita ini puasa, tidak makan makanan yang dihalalkan oleh Allah, dan berbuka dengan sesuatu yang diharamkannya. Salah satunya menjumpai orang lain, lalu mereka berdua menggunjing atau ngerasani gosip orang lain, dan inilah yang mereka makan itu. Makanya kita harus hati-hati betul dalam kita berpuasa ini. Apalagi makanan yang kita makan ini harus betul-betul makanan yang halal, agar puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang perlu atau wajib kita ketahui dalam kita menjalankan ibadah puasa adalah harus tahu sesuatu yang membatalkan puasa, dan harus tahu sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Jangan sampai kita ini kaming soimin, yaitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu banyak sekali. Di antaranya yaitu kita masih sering berbohong, masih sering berkata-kata kotor, masih sering berkata-kata jorok dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini, di hari yang kelima ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.